Sampai hari ini saya sudah mau 11 tahun, saya belum punya rumah sendiri. Belum punya rumah sendiri. Jadi Pak Haji tinggal di mana? Oke. Pokir itu kita bukan yang kelola. Oke. Kita hanya menawarkan ini pokir saya, nominalnya sekian, nominalnya sekian, urus. Setelah itu selesai. Misalnya saya anggota DPR, pokir saya ini, saya mau yang kerjakan ini ya, kontraktor saya. Kan biasa begitu. Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa? Tidak bisa. Oke. Tidak bisa. Kalau memang kan lelangnya itu kan via online. Iya. Kita tidak bisa intervensi. Tapi biasa ada PLPL yang cuma 100 juta. Kan bisa dipecah-pecah pokir itu. Bisa. Oke. Dan 100 juta tipe perlu lelang toh? Iya, tapi kan ada prosedurnya dari OPD terkait. Dari OPD. Dari OPD berarti terkait. Betul-betul Haji Nanang tidak tahu. Tidak tahu. Taunya ada 1 miliar Ada. punya pokir. Kena, tapi ketika penyerahannya tolong sampaikan dong. Oh, iya, oke. bahwa ini pokirnya Nanang gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan minum Bu Haji. Oh, diminum ini? Masa dibuang? Nah, hari ini kita kembali podcast lagi. Iya. Saya mengisi kekosongan kursi host lagi. Jadi kemarin kan Vini dengan Olga tuh. Iya. Kau turun tahta dulu Vini. Mengambil Karena tahta kembali. Saya mengambil tahta kembali karena yang kita podcast ini bukan orang sembarang. Iya. Tapi karena saya host, kau co-host, kaulah yang bertugas untuk memperkenalkan narasumber. Masa saya? Aduh, dibayar dulu kalau gitu. Iya. Ini host kali ini Neptunus. Kenapa? Neptunus terus. Silakan Vini. Nah, narasumber kita kali ini masih fresh ini. Oh, iya, Masih iya. angkat dari open. Dari open cup. Nah, dia seorang anggota DPRD yang dekat dengan rakyat. Oke. Pernah menjadi buruh kayu. Oke. Kalau tidak ada beliau, Apa? DPR layu. Oh iya. Terus Nah, beliau ini juga punya persamaan dengan matahari kan, Dan? apa persamaannya? Sama-sama terbit dari timur. Luar biasa. Siapa beliau? Bapak Haji Nanang SPMAP. Tepuk tangan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ini pertama kali orang Palu Timur datang ke Palu Barat. Sudah pernah Ucu. Oh, Kak Ucu. Iya, Oh, Ucu. iya. Tapi kan Ucu baru 1 periode tuh. Kalau beliau sudah 3 periode. Jadi so biasa duduk ya. So biasa. So biasa duduk. Jadi Tapi duduk di kayu biasa ya. iya. Kan tukang kayu tadi dia bilang. Oh iya, betul. Bu Haji, sibuk apa sekarang? Kita panggil apa ini? Bu Haji, kakak, kanda. Asal jangan panggil sayang gitu. Oh, Aduh. kenapa? Kalau panggil saya? Kalau perempuan boleh, jangan laki-laki. Iya betul. Supaya lebih akrab maksudnya. Biasanya dipanggil apa dengan anak-anak muda Palu Timur? Anak-anak Anton, Anton. Anton apa? Anak Tondo. Biasa pabar biasa. Pabar. Iya, Papa Barka. Oh, Oh, Papa Barka. Jadi kita panggil apa? Mas kita panggil Pabar. Panggil Nanang saja, lebih akrab. Lebih akrab. Kita panggil Bukan cuma itu, biasa ada teman-teman dulu yang biasa kita server dari dulu sebelum kita di DPR. Oke. Biasa Iya. panggil, oh saya tahu Rumba. Wah, Homos. biasa bisa gitu. Maksudnya hanya orang yang dekat bisa mengeluarkan bahasa seperti itu. Bukan barangkali ada tendensi atau Betul. apapun, tidak ada. Betul. Kasap itu nama panggilan biasa akrab pada Iya. saat di deker atau tunggu-tunggu pekerjaan dulu lah seperti Betul. itu. Nah. Jadi saya panggil Pak saja ya supaya Ah. karena kan ini dalam rangka kerjasama DPRD dan Saraba Channel. Iya. Ah, Nah, kita siap. supaya agak formal meskipun tidak terlalu formal kita panggil Pak. Pak, sibuk apa sekarang ini? Sekarang sibuk dengan berbagai macam organisasi, salah satunya dengan DPR itu pastinya itu kegiatan Oh, iya. pokok dan ya biasa berkebun, biasa mancing, ya. Berkebun Tapi memancing. bukan mancing kerusuhan ya. Oh iya. Kan biasanya orang tidak terpilih baru berkebun. Oh, Kalau iya. beliau ini sudah terpilih berkebun lagi. Oh, Ambil semua saja, Pak. Tapi sebelum kita masuk pertanyaan soal kegiatan-kegiatan Pak Haji Nanang selaku anggota DPRD, Iya. saya tertarik tadi dengan Vini memperkenalkan sebagai buruh kayu. Itu betul pernah menjadi buruh kayu? Pada saat kuliah serius punya ini. Oh, jadi guys begini terus patenan. Nanti saya bawa kursinya DPR. Ya, tapi yang sudah rusak juga. Dulu waktu kuliah itu kan kita dari ekonomi lemah ya. Dari Ada sarjana ekonomi lemah. Ada. Karena setahu aku fakultas ekonomi. Jurusan itu juga banyak. Jurusan Palu Parigi, Palu Gorontalo itu juga banyak. Oke, dari Jadi, ekonomi lemah.
Kan ditahan-tahan ya. Mungkin begitu. Nggak pakai ini. Jangan salah, dia guru saya. Itu makanya. Lanjut. Pada Dari saat ekonomi lemah. kuliah itu Oke. saya dengan teman-teman yang dikatakan itu bongkar. Bongkar itu kayu bantalan dari mobil truk ke tempat somel dan dari kapal ke tempat somel juga dari laut itu dipikul. Ya, kalau ya dipikul. Kalau bahasa Inggrisnya itu dipasa. Oh, itu badan atau berapa? Kalau dulu kita punya ciri khas, Apa kita bongkar itu. Ciri khasnya kita itu kalau buka baju pasti kayak telur muncul di sini. Serius ini serius. Benjol karena Iya, mungkin karena- mengangkat beban ya, berat kan di biasa, sini ya. iya. Tapi sampai sekarang masih ada ini. Iya. Tapi Coba dibuka. Oh, ya. coba saya. jangan. Ada perempuan di sini. Oh iya, scroll dulu. Ya, Nah, terus waktu itu zaman-zaman kuliah. kuliah. Oh, zaman kuliah jadi buruh kayu. Karena Ya. ekonomi lemah. Jadi untuk sebenarnya jadi tukang kayu atau buruh kayu itu hanya untuk memenuhi biaya kuliah atau Iya, kuliah. memang hobi mengangkat kayu. Ya. Yang jelas dengan sadar diri keberadaan ya. Oh. Sadar diri keberadaan kan itu biasa dilakukan subuh-subuh malam kan biasa bantalan itu masuk malam atau subuh ya itu kita lakukan dan itu kita banyak kita Iya. biasa satu truk itu kalau cuma satu truk yang mobil yang masuk ya kita bagi sama-sama 1.500 Oh, 2.000. zaman dulu. Zaman dulu sudah besar. Sudah begini juga ya. Tapi kan jadi tukang kayu. Ya. Terus kemudian berproses menjadi anggota DPR. Ya. Kan kayak tiap masuk dan maksudnya di mana pemicunya itu tiba-tiba berpikir jadi politisi? Kan zaman kuliah harusnya kalau sudah selesai kuliah sudah buka mebel saja karena kan gitu ada basic jadi buruh kayu. Saya punya semua basic karena tidak mempunyai disiplin ilmu. Saya kasih contoh. Oke. SD Impres biasa umum. Ya, betul. SMP MTS Al Heratondo ya. Iya, santai saja tuh. SMA SMK 5 jurusan seni rupa. SMK 3. 5 di mana, Pak? SMIK dulu di BTN Roviga. Oh, iya. Ya, itu SMK 5. Oke. Seni rupa. Seni rupa, jurusan seni rupa. Seniman. Seniman. Ya. Tapi jangan lain-lain mukanya komunitas seni. Kuliah pertanian. Pertanian. Iya. Nyambung tidak? Tidak nyambung. S2 administrasi publik. Iya, MOP. Jadi manusia serba bisa dikatakan. Oh. Kalau kompetennya saya patennya sendiri saya. Tapi apa pemicunya, Puaji? Tiba-tiba kan harusnya ada trigger yang membuat Puaji kayak saya politisi saja. Karena semua dari SD, Impres, Ya. SMP, Alhera. MTS, Iya, MTS. terus kemudian SMA, SMEA, seni rupa, Ya. terus Pertanian, kuliah S1. pertanian, S2, MAP. MAP. Betul-betul tidak ada Tidak basic ada, politik. tidak ada. Tiba-tiba jadi politisi. Jadi pada tahun 2012 itu, ini ceritanya ini agak lama nih. Kasih banyak memang ini Sarabai. Perlu musik? Ya, tidak. 2 album nanti ya baru habis. Jadi pada tahun 2010 sampai tahun kalau saya tidak salah 2010. Oke. Saya honor di Bakorlu, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian. Sempat bahonor. 4 tahun. Wih, 4 tahun. pensiunan berarti Pak Iya. Haji. Mau pensiun sendiri saya pada saat itu. Pada saat itu saya punya cita-cita keluarga itu karena keluarga itu tidak ada pegawai negeri. Oh, tidak. Tidak ada satupun dari 6 orang bersaudara. Saya ingin jadi pegawai negeri cita-citanya. Oke. Karena dulu kan standar Oh, orang itu luar harus biasa. jadi pegawai negeri. Pegawai negeri ini kan hampir semua menghapus mindset orang untuk bercita-cita kayak yang lain. Betul. Jadi saya punya cita-cita itu juga. Oke. Tapi saya seiring jalan waktu 2012 pada saat itu saya targetkan 2012 saya tidak jadi pegawai negeri, saya terjun ke politik. Oh, pada Di saat itu 2000. ditargetkan memang. Targetkan ya, Oke. karena untuk bekerja di tahun 2014 itu saya targetnya bekerja maksimal itu 2 tahun. Karena kita harus investasi sosial. Ya. Karena investasi secara finansial kita tidak mampu. Woi, Sur. Nah, itu maksudnya tahu diri tadi ya. Oh iya, tahu betul, diri. betul. Sampai saya hal itu menetapkan diri tapi sambil bahonor. Ya. Tapi pekerjaan saya agak frekuensinya agak lebih tinggi lagi ke masyarakat.
pesta kita datang, pada memang terbiasa Iya. sudah seperti, maksudnya ini yang kita lakukan setiap hari, tapi Oh, frekuensinya seperti Itu sebenarnya kebiasaan. Kebiasaan. Datang pesta, datang kedukaan. kebiasaan. Iya, oke. Apalagi kalau potong sapi 2 hari sebelumnya itu makan daging gratis ya pada saat Oke, Iya. jadi 2012 akhirnya tidak lulus PNS. tidak lulus PNS. Jadi langsung berpikir masuk politik. Ya, saya targetkan politikus komunikasi dengan ada juga teman, Oke. dia juga mau maju, kami karena berkaca dari tahun 2000 berapa ya? 2009 apa? Pada saat itu Iya, masih 2009 ya, dulu, baru 2009. Ya, Oke. kan saya maju juga pada saat itu. 2009. 2009 saya maju juga. Kan bahonor. Ya. Belum bahonor pada saat itu. Kan saya bahonor 2010. 2010. Oh. Nah, Berarti pas sudah tidak caleg jadi. memang 2009. sudah caleg memang dulu karena teman-teman banyak ikut, keluarga, sahabat, saudara banyak ikut, kita evaluasi pada saat itu. Itu sudah dengan partai yang sekarang? Atau? Belum. Oh. Belum. Pertama itu belum. Oke. Ya, jangan dibilang. Oh, iya, tidak, Ya, tidak. Tidak apa-apa dibilang ya, ya. Sebut saja Mawar. Atau warna aja, warna. Warna putih. Aduh, ya. Warna putih, oke. Ya. Oke. Belum lahir kumi. Oh. Sudah lahir Oke. Pak Tabus SD. Oh, masih SD ya. Oke, 2009 tidak jadi, evaluasi lah. Evaluasi kita semua. Karena pada saat itu. ternyata di 2009 itu banyak juga keluarganya Haji Nanang yang maju. Banyak. Oh, Oke. pasti. Bukan juga keluarga teman. Oh ada iya, teman, oke. iya. Evaluasi. Evaluasinya saya bicara dengan teman namanya Rizal itu, kita ketemu di Jakarta pada saat itu, dia ambil S2. Oke. Saya ketemu pada saat itu dengan beliau itu pukul 2 pagi kayaknya. Oke. Pukul 2 pagi karena Oke. punya aktivitas pada saat itu. Kita ketemu pada saat itu kita sepakat. Oke. Kalau Komiu mau maju sebagai politik, saya mundur. Oke. Nah, begitu? ya, Oke. karena untuk memberikan peluang supaya peluang lebih besar. Oh iya, betul. Ya, ketika itu dia bilang saya menjadi akademisi. Oke, kalau begitu saya yang maju. Oh, Ya, ada deal-dealan begitu ya. deal begitu, Oke. kalau begitu saya maju. Dan setelah itu kita hilang dulu komunikasinya apa segala macam. Saya juga fokus di honor pada saat itu. Iya. Dan setelah kita matang cari partai dan beliau juga sementara itu sudah di partai, kita komunikasi langsung. Oke, kita pakai perahu PKB. Oh, pada saat itu. berarti dari 2014 sudah PKB memang? Sudah PKB. Oh, mantap juga Iya. itu. Berarti tidak pindah-pindah partai, satu kali Tidak. saja pindah. Konsisten saya kalau yang itu. Konsisten. Kalau ilmu tadi tidak konsisten. Oke, terus dari 2014 kan seperti tadi Haji Nanang bilang, kan kita tidak mampu investasi Sosial. modal, jadi Ya, finansial. finansial. Jadi kita investasinya sosial. Sosial. Tapi kan butuh dana. Ya. Di 2014 bagaimana kiat-kiatnya Oke. maju itu pertama kali itu? Kedua kalinya. Ya, kedua kalinya. Yang terpilih ini. Dari semua politisi ketika saya menyampaikan itu, Oke. pada saat itu uang pribadi saya habis 2 juta. Periode pertama 2014. 2 juta kah? Tidak rasional. Sangat tidak rasional Iya, untuk tidak 2 juta. rasional lah. Masa 2 Itu juta? pun jadi Saya ada uang 4 juta pada saat itu. Kalau bisa kalah. Lanjut. investasi sosial. Oke. Jadi pada saat itu saya pamit secara etika, pamit dengan orang tua, tokoh-tokoh semuanya, tokoh-tokoh teman-teman senior-senior di organisasi. Oke. Dan pada saat itu salah satu senior pertanyaan ke saya, dia tanya, "Kamu serius?" Saya serius, Kak. Dan saya yakin saya akan menang pada saat itu. Oh, Saya yakin nih? sudah yakin, saya yakin karena kita adalah kalau teman-teman mungkin semuanya ingin melakukan sesuatu, pasti akan ada feeling tersendiri. Oh iya, Ya, betul. pasti akan ada feeling tersendiri. Betul. Bukan barangkali sebuah kelebihan, pasti orang memiliki semua itu. Iya. Jadi saya yakin pada saat itu saya yakin menang, Kak. Senior saya di sebuah organisasi. Oke. Saya yakin. Kalau begitu saya sumbang spanduk 2. Ya. Cuma 2. Wah. Kalau begitu saya baliho. Oke, teman-teman beli bahan, Kak. Beli bahan, kita print kartu nama. Kita print kartu nama Oke. pada saat itu. Baliho pada saat itu kalau tidak salah 6. Spanduk 2. 2014. 2014. Oke. Ya. Dan ada satu yang mengharukan buat saya. Ya. Ini sedih-sedih. Ada memang kasih siapkan memang tisu. Yang sangat mengharukan itu Oke. jam 9 malam, jam 11 malam kita mau pasang baliho. Gerimis. Pakai pick up-nya teman. Oke. Ya. Dan tahu siapa yang pasang baliho itu? Apa? Siapa? Sekurang lebih, karena saya belum belum tahu. Oh iya. Makanya saya Kurang lebih 9 orang. Tahu itu siapa? Sebagian besar pegawai SAR. Wih, pengurus masjid.
Kenapa sebegitunya kan? Hanya ini bisa kami bantu. Saya bilang sebenarnya tidak perlu seperti itu. Saya butuh didoakan. Dan semua keluarga pada saat itu saya sampaikan, kalau keluarga, teman, sahabat tidak mau pilih saya, tolong doakan saya. Oh, iya. Doakan. Ilmu ini Vini. Ya. Dan pada saat itu jangan tegang kumio. Jadi tegang. Menghayat ya. Jadi pada saat itu saya sampaikan semua keluarga, teman, sahabat, semua teman-teman di organisasi yang bukan di dapil, tolong doakan saya. Tolong doakan saya semuanya, semoga saya berhasil. Alhamdulillah pada saat itu kalau saya tidak salah ingat 865 suara pada saat itu. Cuma 865? 865. Tidak sampai 1000. Tidak sampai 1000. Kursi keberapa itu? Kursi ke-7 dari 12 kursi. Ya. Tapi kan diakumulasi ya. Dengan caleg-caleg di bawah. Dengan caleg-caleg di bawah diakumulasi pada saat itu. Dan pada saat pelantikan pada saat penetapan KPU baru saya mundur sebagai honorer pada saat. Bisa kau itu? Bisa. Ya. Kan saya memang tidak pamit. Tidak ditahu saya caleg. Tidak ditahu. Berarti caleg tidak diperhitungkan itu? Tidak diperhitungkan. Iya kan? Ada 2 jargonnya pada saat itu. Satu caleg duafa, caleg duafa, satu dan tidak diperhitungkan dan tidak ditahu. Dan memang basis suara saya hanya di 2 kelurahan. Kebetulan dari 2 istilah itu dua-dua ada di Haji Nanang kan? Ada semua. Iya. Mau caleg duafa dan caleg yang tidak diperhitungkan. Mau ditambahkan masih banyak, masih boleh juga. Ya. Pada saat itu fokus suara di keluarga besar di Kelurahan Layana dengan Kelurahan Tondo. Fase dia bilang Tondo. Tondo iya kan, kan lama dengan Anton juga dia tuh. Oh iya. Tapi ini hilang begal bos. Tapi 800 bisa duduk pada saat itu. Akumulasi pada saat itu kita punya suara kalau tidak salah 3.554. Ya. Dari 12 caleg. Saya harus banyak belajar ini kan. Iya. Dari uang 2 juta bisa jadi anggota DPR. Kami kan punya uang lebih. Berarti harusnya bisa lebih dari itu. Harus ya. Tapi kan investasi sosial. Sosial. Tapi berarti dari muda kan bagaimana cara membagi waktu? Ini saya penasaran. Kan kuliah, terus kerja, terus membagi waktu silaturahmi dengan orang-orang di Palu Timur. Bagaimana itu? Kalau saya begini. Pada dasarnya waktu itu 24 jam. Oke. Iya. Semua ada waktu. Iya. Paham kan? Iya. 24 jam, semua ada waktu. Kesempatan. Buatkan dia kesempatan dalam suasana apapun. Tidak juga kita harus datang say hello. Nah, saya kasih contoh. Pesta. Pesta itu kita tidak harus datang hari hanya. Pada saat orang sibuk-sibuknya pra dengan pasca. Itu investasi sosialnya. Siapa saja bisa datang pada saat hari hanya. Betul. Pada saat persiapannya dan sesudahnya kan orang sudah pada betul. Itu. Kayak orang kekedukaan. Saya jujur ya, biasa saya hari H pemakaman saya tidak datang. Jam pemakaman tidak datang. Iya, saya juga itu biasa. Tapi sebelum dimakamkan saya datang. Iya. Yang paling afdol itu apa? Ini buat mungkin saya rasa bukan tidak perlu dikira rahasiakan. Pada intinya adalah rezekinya orang. Betul. Ya, biar bagaimanapun kita berusaha, berikhtiar, kalau bukan rezeki kita. Betul. Tapi ini penting untuk investasi sosial. Tadi itu. Jadi kalau meninggal, wajib datangnya? Ada yang satu tersentuh. Siapa yang gali kubur? Ada orang pikirkan airnya, rokoknya, makannya. Tidak pernah. Iya, tiada. Kita tinggal datang, kubur. Sudah ada tegale. Iya. Tidak mungkin orang mati itu kita suruh bagal kan? agak dark joke ya. Iya. Jadi biasa mereka yang menggali kubur kan kalau di daerah saya orang gali kubur tidak disewa, tidak digaji. Kalau daerahnya kita itu gotong royong. Nah kadang biasa lambat karena duka ini siap atau tidak siap kita harus terima. Betul. Kadang tidak terfikirkan oleh keluarga itu. Jadi kita datang bawa rokok kan, bawa air minum, bawa nasi kuning kan sudah luar biasa. Psikologisnya yang kita sentuh. Oh iya. Kalau kata Ari Lasso, sentuhlah dia di hatinya. Kalau masuk. Kurang lebih seperti itu investasi. Tapi kayaknya memang Pak Jin tidak ada yang dibuat-buat. Oh iya kah? Kelihatannya seperti natural begitu saja. Jadi tidak nanti mau pemilihan baru turun. Karena memang sudah hal yang biasa dilakukan. Iya, jadi segala informasi tadi sebelum Pak Jin Nanang datang,
Vini bilang begini, ih terkenal sekali dia di Tondo kan. Begitu ya? Itu, kau cerita dulu. Apa itu sampai dia bilang Makanya terkenal? saya bilang, Kalau saya- dipikir bukan orang Tondo kan? Bukan orang Tondo. Iya, jadi pertanyaan itu Jadi tanda kutip. pertanyaan, iya. Atau Puaji di sini, dia di sini. Coba cerita dulu. Iya. Kenapa sampai kau bisa Banyak bilang- temannya di Tondo. Saya baru kali berarti. ini ketemu Haji Nanang, bro. Kita baru kali ini. Baru kali ini. Saya juga baru kali ini cuma sudah sering dengar. Saya sering dengar juga. Coba kau. Sama biasa sama ini Pak Haji, sama anak-anak Armada Jaya FC. Oh, Nah, tahu itu kan sepak sering- bola. Sepak bola Sepak itu sering bola. dapat sentuhan dari Pak Haji. Oh iya. Itu Armada Jaya bisa diceritakan sedikit. Kalau di Tondo itu hampir setiap tahun kita adakan kegiatan sepak bola. Iya. Sepak bola setiap tahun. Oh. Jadi kalau orang biasanya contoh, umpamanya kalau tadi IP Cup. Ipik. Umpamanya kan biasa. Contoh ini contoh IP Cup. Ada. Atau Fulan Cup. Oh, iya. Kalau Itu lebih bagus. Ya supaya Kenapa? supaya identitasnya terbaca. Iya. Kalau kita tidak, kita pakai Tondo Cup di sana. Iya. Oh. Biar semua tidak ada Betul. nuansa politiknya. Biasanya kan ada Haji Nanang Cup. Ya, Iya, itu. mau pakai itu. Kita tidak, kita. Itu. Iya betul. Kalau kita tidak pakai itu. Tapi orang tahu di belakangnya Tondo Ya. Cup siapa gitu. Iya, betul. Tapi Bi- sampai Armada apa tadi? Armada Jaya FC. Itu klubnya Pak Haji atau? Bukan yang di Itu Kelurahan klub di Tondo juga. Tondo. Nanti beliau akan menjelaskan lebih paham ya kalau. Tapi pemain-pemainnya siapa saja Pak? Jangan khawatir. Orang-orang Tondo sekitar juga. Iya. Tidak, soalnya kan bola. Iya. Jauh sekali dari perempuan. Itu timnya Kak Icang. Iya. Oh, iya Icang yang ini. Iya, Mall. Iya, iya. Bukan Icang sendiri. Saya mau terang. Oke. Oh, oke. Pak Haji, waktu 2014 terpilih, komisinya sama dengan hari ini atau beda-beda setiap? Beda. Oke. Saya 2014-2019 itu komisi C, 2019-2024 komisi C. 10 tahun saya di komisi C. Oh, komisi C, Iya. infrastruktur. Ya, nanti periode ini saya pindah di komisi A. Komisi A. Nah, bisa juga dijelaskan sedikit, Pak Haji. Waktu di komisi C kan 10 tahun ini. 10 tahun. Apa saja yang Pak Haji ini suarakan Iya. dari keresahan-keresahan warga Palu Timur dan Bantikulore, lalu kemudian Pak Haji suarakan di DPR. Utamanya infrastruktur. Oke. Hari ini masyarakatnya kita, Iya. bukan juga sampai dari dulu, Oke. tapi sudah mulai terkikis tentang selamanya image berpikir di anggota DPR itu, wah dia bisa infrastruktur, iya kan? Dia bisa bangun. Dia bisa bangun. Padahal tidak. Iya. Padahal hampir semua. Nah, Oke. hampir semua. Kalau selama saya fokusnya di komisi C itu infrastruktur utamanya di Kelurahan Tondo dengan Kelurahan Layanan. Oke. Hari ini ada dikatakan pokir. Oke. Kalau Ya. dulu belum ada? Tidak ada. 10 tahun itu? 10 tahun itu tidak ada pokir. Homo. Ini juga ada sampai ini juga black campaign pada saat itu. Oke. Apa yang diperbuat oleh Haji Nanang selama 10 tahun? Iya. Oke. Ya. Oke. Mungkin Karena fisiknya mungkin dianggap tidak kelihatan. tidak maksimal, Iya, tidak oke. kelihatan. Bayangkan dia berbicara di mana pokirnya selama 10 tahun. Sampai saya jawab sama teman-teman, berarti dia tidak tahu. Oh iya. Pokir itu ada nanti tahun 2022. Saya juga baru tahu kalau DPR provinsi kan dari dulu sudah Dari ada dulu. pokirnya. Oh. 2022 baru ada. Itu zamannya, mohon maaf ya, Iya. Pak Hadianto Rashid. Kenapa harus mohon maaf, Pak? Ya, maksudnya jangan sampai berpikir wali kota yang sebelumnya tidak ada yang dia berikan kepada anggota DPR. Ada. Oke. Ya, kebetulan alhamdulillah PKB ini Koalisi. apa namanya? Hat-trick, Oh iya, Ya. hat-trick memenangkan kepala daerah. Luar biasa loh. Ya, Satu jadi kali Hidayat, dua Ya, kali Pak Hadianto. Hadianto. Luar Hadianto. tepuk tangan loh. Luar biasa tuh kami. Oke, lanjut. Kebetulan hat-trick terus. kebetulan itu kita punya kedekatan emosional. Cocok. Kedekatan emosional jadi minta tolong. Pak Wali tolong diakomodir ini. Jadi sebagian besar secara fisik itu dialokasikan di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Layanan pada saat itu. Kalau berbicara memang secara pokir memang tidak termuat pada saat itu. Tapi ini menjadi bahan black campaign kemarin. Oh, waktu Ya, nyalek Ya, kemarin. nyalek kemarin. Apa sih yang sudah diperbuat? Kemana saja pokirnya? Dia apakan? Iya. Padahal dia tidak tahu. Pokir itu nanti ada tahun 2022. Saya juga baru Gitu. tahu loh ini. Iya. Karena saya kira
semua anggota DPR itu dapat poker dari Tidak. waktu dia menjadi anggota DPR. Ternyata Tidak. DPRD Kota Palu baru ya. Baru 2022. Nah, Bisa disebutkan angkanya? 1 miliar. Wih, Satu orang. Satu Iya, orang satu 1 miliar. miliar. Jadi itu bukan uang, Iya. program. program. Iya. Nah, kalau umpamanya jalan panjang 100 meter, Oke. panjang 100 meter membutuhkan biaya sampai 200 sampai 400 juta. Berarti baru 2 jalan sudah habis. Kan? UMKM, Betul. Betul. belum kube, kan? Betul. Belum lain-lain. Belum proposal. Oh, kalau itu di luar. Di luar. Itu tidak masuk dalam pokir itu. Itu diambil dari Iya. gaji. Bukan. Oh, Bukan dari pokir. Dari gaji. Dari popoji. Iya. Lantas, Boji minta maaf ini. Ya, jangan minta maaf. Oh, iya. Tadi juga minta maaf. Tapi saya mau tahu, 10 tahun kan terpilih ini, Iya. lalu kemudian tidak ada pokir. Bagaimana cara merawat masyarakat itu? Iya. Tanpa pokir loh ini. Iya. Cara merawat masyarakat untuk supaya tetap memilih Haji Nanang sebagai perwakilan dari Palu Timur dan Mantikulori. Ini buat bekal kamu kalau mau ngibah caleg. Iya, makanya saya tanya terus ini. Masyarakatnya kita itu sebenarnya tidak terlalu butuh finansial secara ekonomi. Oke. Tapi lebih mereka butuhkan itu adalah ketemu langsung. Jangan dulu kita tepuk tangan, Iya. karena pada realitanya kan Iya. biasanya tetap kalah dengan uang. Pada hari H, biasa sebelum hari H, dieksekusi-eksekusi, kalah caleg yang ketemu langsung sudah dari 2 tahun lalu. Nah itu bagaimana cara menjelaskannya itu, Poji? Minta maaf ini, karena kan beda-beda masyarakat punya model ini. Iya. Jadi kulturnya kita ini, Oke, utamanya masyarakat Kaili, oke. kalau sudah dekat, Hmm. sudah punya apa? Hutang budi, bukan hanya persoalan finansial. Iya. Dia bantu ketika atau Iya, apa, betul. dia tidak akan pergi. Oke. Ya. Saya pernah dibantu. Umpamanya mungkin menguruskan sesuatunya apa segala pada saat saya membutuhkan tenaga atau ada urusan, dia yang bantu. Itu tidak akan goyang dengan nominal berapapun. Tidak. Poji sudah buktikan. Saya sudah buktikan. Nah, saya sudah buktikan dan itu nah, tidak bisa juga kita menjustifikasi semuanya. Betul. Tapi dari 100 orang bisa lari itu paling tinggi 25 orang. Hanya 25% untuk lari. Iya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan namanya juga manusia pada saat itu butuh seperti apa. Nah, kadang juga mereka berpikir Nanang sudah gitu ya. So berapa kali? Sudah berapa kali juga Iya, kasih apa lagi juga orang lain. ya. Kasih lagi yang baru. Kasih juga yang baru. Dan mohon maaf lagi nih, Poji. Iya. Di Palu Timur ini kan minta maaf, Dapil neraka. dapil neraka, dan saya lihat ada banyak wajah baru di DPR. Iya. Puaji kan wajah lama, Iya. tapi tetap bertahan itu. Tapi tidak tua toh? Insyaallah. Wajah Saya lama. tidak enak bilang. Itu bisa bertahan itu, soalnya kan wajah baru semua, terus Ya. kemudian kan dijuluki dapil neraka karena di situ semua Dapil gudangnya Sultan. sultan Iya. berlaga. Ya. Jadi saya hanya itu. Aku yakin saya tidak dikalahkan. Wih, Ya. aku yakin tidak Saya, dikalahkan. saya yakin karena Oke. bukan kita lihat dari kacamatanya kita sendiri. Maksudnya ada kacamata teman-teman juga. Oke. Apa investasi yang sudah kita berikan, Iya. investasi sosial itu kan. Karena satu, mungkin teman-teman juga bisa katakan, ada teman-teman juga di sini. Iya. Sampai hari ini saya sudah mau 11 tahun, saya belum punya rumah sendiri. Belum punya rumah sendiri. Jadi Pak Haji tinggal di mana? Tinggal di rumahnya orang tua. Oh. Tapi tidak tenda ya. Kenapa tidak bakos dekat kampusnya Ton supaya Tadinya saya mau tinggal di Citraland. wah. Tapi tidak. Kenapa belum punya rumah, Poji? Dengan segala fasilitas yang ada di DPRD, terus minta maaf ini perjalanan dinas, hari ini kan 2020 ada poker tuh 1 miliar. Iya. Berarti 2023, 2024 ada loh poker 2 miliar sudah. Iya. Kenapa tidak menyisipkan sebagian itu supaya bisa jadi rumah begitu? Minta maaf ini. Ya, oke. Jadi saya jelaskan dulu. Oke. Pokir itu kita bukan yang kelola. Oke. OPD terkait. Oke. Kita hanya menawarkan ini pokir saya, nominalnya sekian, nominalnya sekian, urus. Setelah itu selesai. Oh, tidak bisa diintervensi. Tidak bisa. Misalnya minta maaf ini, Ya. kan biasa ada orang, misalnya saya anggota DPR, pokir saya ini, saya mau yang kerjakan ini ya, kontraktor saya, kan biasa begitu. Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa? Tidak bisa. Oke. Tidak bisa. Kalau memang kan
lelangnya itu kan via online. Iya. Kita tidak bisa intervensi. Tapi biasa ada PL-PL yang cuma 100 juta. Kan bisa dipecah-pecah poker itu. Bisa. Oke. Yang 100 juta tipe perlu lelang toh. Iya, tapi kan ada prosedurnya dari Oke. OPD terkait. Dari OPD. Dari OPD Berarti terkait. betul-betul Haji Nanang tidak tahu. Tidak tahu. Tahunya ada 1 miliar Ada. punya poker. Kena, tapi ketika penyerahannya tolong sampaikan dong. Oh, Iya, oke. bahwa ini pokirnya Nanang gitu. Oh, Iya, iya, iya. itu. Ini harus saya memang yang gali Iya, ini. iya. Oh, pasti. Karena biasanya begitu, Kak. Ya, saya tidak tahu mungkin di negeri Wakanda atau di mana. Ya. Biasanya pokirnya dia pecah-pecah 100 juta supaya bisa kontraktornya yang kerja nanti dia terima fee. Tiada begitu di situ. Oh, tidak ada. Oke. Iya. Di negeri Wakanda. Ya, mungkin. Wallahu alam, kalau untuk persoalan emosional apa segala macam, itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau karena kita hanya mengajukan ini hasil reses, Oke. ini tolong OPD anggaran dari 1 miliar itu, Oke. ini untuk sekian, ini sekian, ini sekian. Oke. Seperti itu. Oke. Setelah itu diserahkan sepenuhnya oleh untuk OPD. Oke. Tapi Bu Haji, kan ada gaji. Ada. Ada tunjangan dan lain-lain. Oke, ada. Kan banyak juga rumah tipe 36 ini Bu Haji, tinggal Ya. Bu Haji bikinkan dapur saja. Minta maaf. Iya, iya, iya. Kenapa tidak beli jamar Bu Haji? Saya lama-lama tapi saya minum saya habis lah. Tipe 36 kan banyak tuh. Ada di Kawatuna saat di Lasuan ya? Ada. Geraha Kayangan Mantikolore. Iya, dijual itu Vini. Di Sotawakar. Yang blok B nomor 22. Ada apa ini? Dendam. Oh iya, iya, gitu. Dendam. Jadi kalau saya itu begini, mungkin teman-teman tidak percaya. Oke. Ya. Kalau tipe C terus cerita. Ya, ya. Bercanda. Saya cerita Oke. supaya kamu bisa percaya. Oh iya, Ya. betul. Oke. Siap. Boleh juga diklarifikasi dan boleh juga diidentifikasi. Betul. Boleh juga di Di cross check. cross check. Oke. Nah, pertama, di partai itu ada dana. Oh iya, betul. Ya, Ya. ada kontribusi. Ada kontribusi, Ada kontribusi. Ke ada- fraksi kan? Ya, Iya. ke partai. Ke partai iya. Ada kegiatan kita juga harus menyumbang. Betul. Kegiatan apa? Ada segala macam. Setiap Oke. kegiatan. Salah satunya proposal. Iya. Ya. Ya. Kalau proposal itu catatan penting. Ya, pasti. Betul. Pasti akan ada seperti itu setiap bulan. Iya. Dan itu kita sisihkan. Terutama di bulan Ramadan ya. Tidak terlalu bulan Ramadan. Di bulan Agustus berarti. 17 Agustus. Karena itu setiap lingkungan, setiap RT, setiap kelurahan itu bikin kegiatan. Bayangkan kalau 114 masuk. Iya, iya. Iya. Kalau jadi kita jadi orang kali asli, kamondo-mondo kita. Oke. Belum habis Idul Fitri. Orang kawin. Betul. Nah, maksudnya bukan kita persoalan untuk berhitung kan. Iya, tidak. Maksudnya kondisi realnya kalau besok teman-teman nantinya akan ke ranah itu Iya. harus siap dengan segala konsekuensi itu. Betul. Iya. Intinya disyukuri saja yang ada. Iya. Dulu. Ternyata kita bisa membantu teman-teman. Nah, Oke. strateginya kita pada saat itu salah satunya kalau saya ini yang pertama yang mohon maaf bukan mengeluh ini ya. Iya, tidak apa-apa. Maksudnya Mengeluh ini juga real. boleh. Ini realnya, ini real pengeluaran saya setiap bulan. Oke. Fotokopi. Fotokopi. Maksudnya? Fotokopi itu untuk Anatondo, Layana dan Talise kalau saya tidak salah juga ada beberapa dari SD sampai kuliah fotokopinya di satu tempat. Oh, itu tagihannya dikasih ke Per Haji bulan. Nanang? Iya. Wow, luar biasa. Iya. Oke, Iya. fotokopi. Setiap bulan. Kira-kira berapa tuh? Paling rendah 3 juta. UMR. Kau untuk selesai proposal harus Iya. kau fotokopi di sana. Kalau yang paling besar itu minta maaf ya. Tidak usah pun minta maaf tadi. Apalagi kalau mahasiswa kuliah. Masih gitu. Mahasiswa ketika dia masuk penyelesaian studi, proposal konsumsinya kita tanggung. Seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup. Itu konsumsinya kita tanggung. Itu masih satu orang ya? Satu orang. Nah, Wih, bagaimana banyak kalau nih, sampai ampun. 10 orang? Iya. Nah, pernah itu sampai 17 orang. Ya. Defisit kan? Tapi jangan khawatir. Oh, jangan. Intinya di bond. Intinya di bond. Oke. Kan fotokopi, jilid, ngeprint, Betul. itu kan besar Iya. orangnya. Kalau kita lihat, saya lihat kalkulasinya, evaluasinya biasa dalam satu orang itu hampir 1 juta. Itu fotokopi. Satu orang satu Karena juta. kan ada sampai 5 rangkap kan? 5 Iya, iya, iya. Pak. 5 rangkap Iya. kan? Itu kalau dia fotokopi, kalau dia print. lain lagi harganya. Lain lagi.
belum lagi jilid. Kan? Belum lagi jilid. Maksudnya seperti ini keadaannya. Iya, oke. Satu fotokopi. Oke. Satu kios. Kios juga. Kios. Jadi kios itu bukan hari-hari. Setiap umpamanya ada kegiatan kepemudaan, ada duka atau apapun itu, kan biasa kita rokok, air minum. Dorong so tahu tempat bamenya. Oh iya. Tinggal sebut nama. Ting tong. Haji Nana nih. Catat. Camidu. Ya. Catat mi dulu. Kayaknya bagus juga yang punya kios Pak J. Jangan-jangan orang mau bayar tahu saja. Kadang biasa juga mengeluh. Iya. Soalnya saya sering amnesia. Itu amnesia memang atau pura-pura sudah itu? Kadang pura-pura. Oke, kamu baru duit sebulan Pak J juga. Lumayan. Ya. Fotokopi, kios. Kios itu bisa biasanya kisaran berapa? Paling tinggi Pak J? 1 bulan itu sampai 2 juta. Wih, so 5 juta Cok. Ya. Habis gaji. Itu masih gaji pokok ya di sini. Hitung sendiri saja. Habis itu warung. Warung. Ya. Warung ini hanya berlaku salah satunya ketika ada kegiatan. Mas Joko kalau kita bensin. Oh iya, iya. Mas Joko. Biasa ada bakti sosial. Oke. Iya. Bakti sosial. Ada kegiatan kayak kemarin halal bihalal kiri kanan. Iya. Kiri kanan muka belakang atas bawah. Halal bihalal. Itu kegiatan atau bukan darah di kiri? Kiri kanan atas bawah. Kiri kanan buka belakang atas bawah. Iya. Kan biasa di bagian atas sana halal bihalal juga tuh. Iya. Tuh kak, aku harta ya. Oh ya, OTW. OTW Mas Joko itu. Berarti Mas Jokonya satu tempat juga? Satu tempat juga. Oh iya. MOU berarti. Iya. Jadi biasa kan, mohon maaf, kayak kita rame-rame sekarang. Iya. Bicara-bicara asik. Lapa. Titi sangu mulai. Aku ya harta. Gas. Tinggal saya ya, Mbak. Ya. OTW anggota. Mbaknya tuh. Iya. Tapi Mbak mengerti sudah Mbak. Ya itu Mengerti ditanya sudah lagi. dia. 1 bulan kira-kira kisaran berapa itu? Kalau makan itu, saya punya pesan. Pesan dari orang tua. Oke. Iya. Kalau makan jangan pernah berhitung. Jangan itu. Iya. Ini pesan. Berarti kalau yang makan ini dilupa-lupa sudah hitung. Iya. Oke. Biasa tinggal tunggu WA-nya Mbak ya. Evan Adeam. Nah jadi untuk kayak ini Mbak. Kan dia sudah lama di sana. Iya. Biasa karena saya sampaikan, Mbak, kalau sudah di atas nominal ini kasih ingat saya. Iya, betul. Bisa kita rem nanti. Nanti utang 1 bulan dibayar 3 bulan nanti. Dibayar bulan ketiga nanti. Oh iya. Aduh, masih 3 ini Pak. Masih ada lagi. Sana satu. Bengkel. Ini kalau jadi program gubernur bagus juga. Berani Camidu. Tapi ini mohon maaf, dari semua ini yang satu itu kita protek. Yang bengkel. Bengkel kita. Oh, oke. Ya. Kenapa? Kalau bayangkan kalau satu motor pak turun mesin. Kalau bahas orang bilang itu mabi tenganga. Bukan cuma dompet ini. Kenapa nama bitenganga? Dia bilang berapa nih 5 juta. Apa mulut Pak. Tapi itu juga menjadi tanggungan kewajiban setiap bulan. Tetap ada. Tetap ada biasa. dibayarkan 1 bulan. Mohon maaf juga kayak di kios tadi itu kan ada jual bensin. Iya. Ada jual bensin. Oh. Hampir semua kiosnya kita ini jual bensin yang ada di Kota Palu. Biasa bukan cuma rokok atau air minum apa segala macam, biasa bensin. Dan biasanya tapi ini harus sifatnya force majeure. Saat jalan Urgent. Iya. Urgent. Lupa bawa uang Iya. atau mohon maaf tidak punya uang. Oke. Mati motor. Boleh ke situ. Jangan juga sementara dari rumah dilupa membawa uang. Ada kiosnya Haji Nana. Biasa juga ada yang bercanda. Ada kan teman-teman ini biasa bermain tuh. Iya. Tadi habis bensin saya. Nah, saya isi bensin. Berapa kau isi? 5. Nah deh itu kenapa? Soalnya saya mau ke Donggala. Minta maaf Pak, jika tahu dulu saya di mana kios. Boleh. Karena hari-hari itu. Hari-hari ketondo kan. Dan itu hanya satu yang diprotek, hanya bengkel. Kalau yang lain itu tidak protek.
Oh. Ya. Kios. Kita baku kenal begini saja boleh, karena mohon maaf juga tidak selamanya kita biasa, oh saya beli rokok pulsa selesai, ternyata pas jalan bensinnya kita habis, tidak tercatat dalam pembukuan ekonomi ini uang kan ya. Jadi boleh di situ. Kalau dipikir-pikir, oh tidak sampai di Palu Barat ini, ya, sehingga di situ saja. Nanti saya telepon, kalau tuaka, orang mau isi bensin supaya saya kasih tahu memang yang jaga kios. Ya, jangan kau melayani. Tapi itu dulu, Bu Haji. Itu kalau ke sana itu ada syaratnya atau harus bagas lihat WA-nya Haji Nanang atau bagaimana itu? Coba. Cukup dibilang nama saya. Wih, luar biasa deh. Orang percaya yang punya kios. Tidak kan Tapi soalnya ini kan kios tertentu. Tidak Vindi, tapi masa ini ditayangkan. Masa ini ditayangkan. Makanya Pak Haji kasih tahu di mana Mati kios. kameranya ini. Oh, ampun itu sudah. Tapi tuh di Tondo itu ada kios kan dah. Ya. Banyak kios, ada kios tertentu ada kode bang kali Pak Haji. Tidak. Kalau fotokopi itu fotokopi cici. Fotokopi cici. Fotokopi cici. Oh, nggak sengaja. Iya. Sengaja Bagian dari strategi nih. Strategi Bapak Panji. Jangan-jangan dia baca lagi juga dia jual namanya nanti. Fotokopi cici. Fotokopi cici. Kios. Kalau kiosnya Daeng Atta nih. Kios yang atas. Ya. Warung maksudnya. Baru adik Intan. Iya. Ya, kalau bengkel. Makan oli. Sudah diprotek. Astagfirullah. Iya. Mama, itu Iya. pengeluaran. Ada lagi pengeluaran setelah itu. Kan ini kita cerita soal rumah tadi nih. Iya. Kenapa Bu Haji sudah 3 periode tidak punya rumah? Ternyata tanggungannya ada 4 ini per bulan harus dibayarkan. Apalagi selain itu? Ini di luar dari proposal yang biasanya tiba-tiba muncul di depan rumah itu tuh. Iya. Ih, proposal lagi. Ada juga istilah orang bilang uka-uka. Oke, iya betul. Nah, itu tergantung dari kita. Makanya kalau jadi anggota DPR, Iya. kasih banyak pintu. Hah? Maksudnya pintu rumah? Iya. Kalau orang dikenal tidak apa-apa kita layani. Bahkan orang jangan-jangan tidak kenal. Bu Haji ini belum punya rumah karena pintunya belum selesai dipesan. Karena harus banyak pintu tuh. Tidak ada jendela, pintu semua. Oh, pantas juga. Berarti tidak bisa menabung Bu Haji. Atau minta maaf ini, tabungan untuk supaya nanti setelah tidak jadi anggota DPR dan tidak jadi apa-apa lagi bisa tak beli rumah. Saya pernah menabung untuk bikin rumah. Oh, pernah? Pernah menabung untuk bikin rumah. Oke, Ya, asli. pernah menabung untuk rumah. Dan pada saat itu kan ada tanah saya beli saat bujang dekat rumah juga kan? Dekat rumah. Oke. Pada saat itu saya punya uang. Iya. Saya sudah sama istri simpan pelan-pelan sedikit-sedikit. Pada saat itu fix. Gambar sudah ada, orang yang mau kerja sudah ada. Tanah sudah ada. Tanah sudah dari bujang sudah ada. Wih, Iya. oke. Tanah sudah ada. Saya beli per karung pada saat itu. Bercanda. Kebetulan pas bangun rumah itu berapa karung dibutuhkan? Setelah itu saya bicara dengan istri. Oke. Oke, kita bangun rumah. Wih. Panggil teman ada adik-adik dulu yang tinggal sama kita, Iya. yang dia arsitektur di Malang Oke. dan tinggal di Dia yang rumah. gambar. Dia yang gambar. Oke. Sudah selesai segala macam. Sudah perkirakan sekitar sekian bahan sekian tukang. Oke. Sudah oke. Cukup uangnya? Belum. Belum cukup. Oke. Tapi kalau tidak dilakukan action, tidak akan ada usaha Betul, untuk itu. setuju. Nah, pada saat itu 2 hari setelah itu saya mimpi. Oh. Mimpi saya. Oke. Mimpi saya ketemu bapak, almarhum bapak. Oke. Iya. Dia tidak ngomong, hanya lihat terus saya begini. Bangun saya. Entah apapun itu, bagaimanapun pada saat, tapi yang terpikirkan saya itu dia marah. Oke. Karena almarhum bapak saya itu tidak pernah, dia kalau menegur anaknya tidak pernah, Cerewet, pasti diam. dia pasti menyatakan untuk teka-teki. Tidak pernah, kau cuci itu piring. Oh iya. Tidak pernah dia begitu. Enak kalau makan itu piringnya bersih. Oh iya. Sarkas. Iya. Sarkas. Ya. Iya. Terus yang kedua pengalaman dengan bapak saya itu, kan dulu rumah tinggi kan, ada lantai 2 di atas. Saya disuruh panggil turun, nang sini dulu. Oh iya, kamu punya uang nak? Punya pak, bapak. Begini dia bicara, lihat ke atas. Kan atap rumbi ya rumah kan? Iya. Bisa kau belikan papa payung. Oh, mau sadis. Sadis kan?
Itu jokes tersadis itu. Ya, bisa kau belikan papa payung. Tapi begini mata. Iya, biasa saya beli Pak. Langsung saya tongkat. Atap bocor. Oh, saya kira langsung dibikin payung. Bukan. Nah, kurang aja. Besok saya langsung beli atap rumbia 125 lembar. Oh, Iya. Jadi bapak saya itu. Jadi saya lantaran terbiasa betul. Maknanya bapak saya ini apa? Oke. Saya dalam feelingku mengatakan dia marah saya bangun rumah. Tapi tidak ada orang tua. Pasti bangga kalau anaknya Iya, bangun rumah. betul. Tapi saya pikir ini, kau tinggali rumahku. Kenapa rumahku kau tidak rehab? Itu tangkapan saya pada saat itu. Oke. 2019 kalau tidak salah. Oke. Baru saya rehab rumah itu. Berarti rumah direhab, tidak jadi bikin rumah. Rumah orang tua yang direhab. Rumah orang tua direhab. Ya, karena dindingnya masih triplex pada saat itu. Iya. Pada saat kena bencana retak semuanya ternyata kalau bahasa Inggrisnya tiangnya itu semua sudah nakabubu. Bahasa Inggris itu. Dimakan rayap tiangnya. Iya, pada saat itu kan. Nah, pada saat itu kan ada apa? Rusak berat, rusak ringan, ya. Dan itu yang verifikasi itu teman juga. Oh iya, dari... Saya bilang, setahu saya kalau tiang utama itu rusak berat. Oke. Tervonis pada saat itu rusak ringan. Rusak ringan. Iya. Karena yang punya anggota DPR. Yang punya anggota DPR. Dan saya dapat 10 juta pada saat itu. Rusak ringan. Oke. Pada semua struktur rusak. Iya. Jadi cuma dapat 10 juta. Iya. Oke. Jadi situlah direhab rumah. Tidak jadi saya bangun rumah. Jadi bangun. Sampai Jadi tanah itu masih kosong. masih kosong. Dijual saja mereka. Tidak bisa dijual. Oh iya. Karena warisan. Oh. Warisan orang tua. Kalau kita dapat sendiri. Tapi berarti lebih kecil pengeluaran pada saat merehab daripada bangun rumah baru, Bu Haji? Atau Iya. sama saja? Yang saya siapkan itu masih kurang juga ternyata. Iya, masih kurang. Karena saya berpikirnya kemarin minimal pondasinya naik dulu, yang mungkin konseng pintu satu bisa saya beli setiap bulan kan, semen setiap 1 minggu itu mungkin 10 sak masih bisa saya beli. Oh. Tapi ini kan harus ready. Kalau selama di rehab itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan saya tidak pindah-pindah kamar. Serius. Iya. Barang tahu. Kau bayangkan pasti kan kasih anggota DPR. Iya. Dan saya jujur ditawarkan rumah teman Citrale. Gratis. Kenapa Jita ambil? Image-nya akan beda. Kalau orang dikasih pinjam temannya boleh. Wah, nangari banua Citrale ada yang pudoi. Padahal bergoroba ditarik ada di rumah. Tidak. Iya. Iya, ini image. Iya. Padahal saya bisa tinggal di sana. Iya, bisa. Saya tidak mau. Atau tidur saya di sana. Tidak. Subuh kita sama Enoku ya. Berarti ada yang lain. Iya. Yang kita pada saat itu kadang ini pernah kejadian ya. Pada saat saya masih tidur, saya anak istri, tukang sudah kerja Pak. Dia lihat kita tidur. Itu jadi anggota DPR. Sudah. Tahun 2021 kan. Iya. Dengan barang taham berapa? Berarti tidak juga senang terjadi anggota DPR ya. Buktinya Haji Nanang 10 tahun 11 tahun sudah ya tambah periode ini belum punya rumah. Berarti mungkin karena sudah terlalu sibuk urus rakyat juga, tidak kan? Karena saya tidak. Karena uang semua itu boleh dikurangi sudah itu, Bu Haji. Dari 4 pengeluaran. Iya. Bengkel tidak usah lagi. Tinggal makan tengah malam itu saya warung. Iya. Ya tapi jangan salah, gara-gara 4 pengeluaran itu Pak Haji Nanang pasti menang. Iya. Oh. Tapi saya lagi pengen menggali, tapi kita harus lanjut ke pertanyaan. Iya. Ya siap. Vini, coba silakan nomor 6 Vini. Nomor 6. Nah, Pak Haji sekarang di Komisi A. Komisi A. Di Komisi A itu mitranya Pak Haji apa saja? Pendidikan sosial. Oh, dinas sosial juga masuk. Situ. Dinas sosial. Ini Karif dinas sosial. Terlalu Terlalu banyak menang. dinas sosial. Lebih dinas sosial beliau. Oh, dinas sosial pendidikan. Dinas sosial pendidikan. Oke. Situ semua. Terus kemarin kan Camat. baru selesai reses. Berarti
reses pertama, reses kedua Reses kedua. sebagai anggota DPR Iya. Komisi A. Komisi A. Terus beberapa catatan sudah dicatat. Apa saja catatan-catatan itu? Ada yang menarik. Oh iya. Apa? Yang paling menarik Ada yang ada yang protes karena kadis pendidikan terlalu banyak karaoke? Tidak ada. tidak. Kalau buat saya mungkin itu salah satu strateginya beliau juga supaya lebih akrab dengan orang. Iya. Kalau saya lihat, Iya. karena kalau dia tidak begitu, biasanya juga ada kepala dinas Jaim. Mohon maaf ini, Oh iya, betul. Jaim. Tapi kalau dengan apa yang dilakukan dengan hobinya, Iya, jadi semua kepala sekolah itu akrab. Saya mau lihat sisi positifnya dengan beliau. cocok. Ketika dia karaoke itu, hampir semua teman-teman kerjanya, koleganya ada di situ. Iya, betul. Dan cair suasananya. Cair, betul. Iya, saya melihat sisi positifnya. Cocok, itu. Iya. saya juga biasa Iya. begitu. Jadi kadang kita menerima, dia terima kita, pada saat sudah dia happy, Iya, apa segala moodnya macam. bagus. Ya, moodnya bagus. Betul. Ini kan kalau pimpinan ini kan tergantung moodnya. Biasa Jarumnya main-main juga kan iya. Kalau ini tetap Jarum. Tapi kalau enak habis dia. karaoke senyum dia. Senyum dia. Enak, ya. Terus catatannya apa, Boy? Kemarin habis reses. Kalau saya catatannya salah satunya adalah ada dua yang menarik buat saya. Yang pertama yang kedua saya reses dengan masyarakat saya, keluarga saya dengan saya itu normal lah, normatif permintaannya. Iya. Kalau infrastruktur UMKM Iya. normatif kalau menurut saya. Oke. Yang kedua itu saya reses dengan semua pendonor darah di Kota Palu. Ini lain lagi nih. Lain. Semua pendonor darah di Kota Palu. Kota Palu. Wah, kenapa? Kenapa dilakukan itu? Karena saya ini cerita bagus ini. Ada keluarga saya sakit. Saya ini ketua PMI, mohon maaf nih. Kota Palu? Ketua PMI Kota Palu. Oh, Ya. bukan Pak Hardi? Bukan. Oh, saya kira Pak Hardi ketua PMI Kota Palu. Oh, Ya. oke. Saya ketua PMI Kota Palu. Mindsetnya kita, PMI ini erat dengan donor darah. Cocok. Kan? Iya. Mungkin semuanya kita, darah PMI. Iya, Kan? cocok. Ya. Nah pada saat saya anggap saya punya kakak pada saat itu. Nang, bantu saya butuh darah. Tidak bisa saya bantu. Saya PMI kota. Yang urus darah itu PMI provinsi. Kan? Bukan PMI kota yang urus darah. Yang punya unit transfusi darah itu PMI provinsi. Iya, di Kartini. Di Kartini. Iya. Itu saya tidak tahu. Saya belum lama terpilih jadi ketua PMI. Oh iya. Dia bilang, Hama. Nah, 2 hari kemudian ada keluarga juga butuh darah. Saya arahkan ke PMI. Dapat dia. Oke, di provinsi. Di provinsi dapat dia. Nah, dia WA saya. Oh begitu komi, ini komi bantu. Saya tidak komi bantu. Iya. Menyesal saya. Hubungi komi. Buat saya terpukul kan? Iya. Bagaimana sekali. Nah, dengan kejadian itu, siapa manusia mulia ini yang donor darah ini? Saya cari. Saya sampaikan ke kepala markas. Siapa semua pendonor darah di Kota Palu cari. Cari. Oke. Dapat. Mereka Mereka berapa? 80 lebih. Saya cari ketuanya. Kan mereka itu ada punya organisasi. Relawan donor darah Kota Palu. Iya, biasa ada itu grup WA. Ada grup WA-nya. Nomor WA ada. Dan kalau mereka ini yang kita hubungi, mereka terdeteksi. Siapa baru habis donor, siapa golongan darah apa, siapa yang tidak bisa donor, mereka terdeteksi. Oke. Iya, saya. Dan luar biasa. Mungkin teman-teman juga tidak. Mereka ini kan biasalah organisasi ini biasa hari lahirnya diperingati, segala macam. Mana biasa kan? Iya. Dan mereka ini tahun kelima besok. Besok. Bulan Mei. Oke. Ya, agak jauh-jauh sedikit. Iya. Ya sebenarnya saya kasih tanggal 1 ini. 1 Mei. Tanggal 4 itu, Oke. 4 Mei itu ulang tahunnya mereka yang kelima. Oke. Ya. Dan mereka juga akan melakukan donor darah massal. Siapa yang ingin berdonor, siapa ingin tahu dia punya jenis darah, tanggal 4 Mei itu. Nah, Di? Batu Lemo. Oke. Nah, ironisnya mereka ini setiap melakukan kegiatan, mereka ini minta sumbangan juga. Waduh, proposal juga. Iya. Oke. Buat saya, orang mulia ini kan, bak kasih darahnya buat Iya. Setiap 3 bulan sekali Iya. kan toh, iya. maksudnya untuk kehidupannya orang. Nah, toh mereka masih kena yang begitu. Iya. Harusnya apa keinginannya kamu? Kamu buat apa ini? Betul. Kan saya langsung tertegun. Pak, kita
pada saat kegiatan disuruh bubar. Hah? Disuruh bubar. Karena ada persoalan administrasi yang mereka tidak penuhi. Apa itu? Jangan disebutkan. Oke. Iya, tidak boleh. Oke. Karena tanda kutip. Oke. Mereka melakukan kegiatan di satu tempat, mereka disuruh bubar. Oke. Karena ada administrasi yang belum terselesaikan. Pemikiran saya, ini orang mau donor darah ini. Iya. Kegiatan mulia disuruh bubar. Harusnya umpamanya nih, kita sebagai mungkin yang bisa mengintervensi kebijakan itu, Iya. memberikan jalan tol kepada mereka. Iya. Tidak boleh. Justru kita mudahkan harusnya. Harusnya. Oke. Cuma tidak ditanya berapa kebutuhan. Kalau kita punya rezeki lebih, ini. Betul. Kita tidak tahu yang mereka donorkan itu sudah keluarganya kita. Betul. Iya. Harus setengah mati mencari darah. Setengah mati. Hmm. Dan saya sebelum masuk di sini tadi, saya bastori butuh darah 2 kantong. Iya, saya lihat tadi. Saya lihat tadi. Serius? Saya lihat tadi punya baca. Iya. Boleh cari. Ternyata butuh darah 2 Butuh kan. darah 2 kantong. Iya. Nah, orang tahu di luar saya ketua PMI darah gampang. Hubungin Nanang, kan? Iya. Dapat itu. Belum tentu. Iya. Yang punya donor itu, yang punya darah yang siap donor itu mungkin dia sakit, begadang. Betul. Jadi itu yang memotivasi saya salah satunya adalah saya tidak bisa membantu keluarga dalam hal mendeteksi darah. Itu. Makanya Padahal saya ketua PMI loh. Kan? Kota Palu lagi. Kota Palu lagi. Kalau cuma kecamatan ya. Iya. Kalau cuma wilayah Tondo saya bilang sudah, kau beli saja di kandang kambing dia. Ada darah di sana. Makanya dikumpulkan. Bisa kumpulkan. Pada saat itu mereka juga curhat. Oke. Ada di medsos saya juga tuh, dia menyampaikan curhatannya kepada saya. Dan saya minta izin ketua saya tag di FB, di TikTok atau apapun karena supaya Pak orang tua sekali. Iya. FB ya. TikTok lah. TikTok lah. Jadi saya sampaikan tidak apa-apa. Karena bahwa ini kondisi real yang kita tidak karang. Bayangkan komi yang punya mendonorkan darah masih susah komi cari uang Pak, untuk kegiatan untuk. Karena mereka ini setiap bulan kadang biasa kumpul-kumpul makan bubur kacang hijau. Oh iya, itu kan bikin tambah darah itu. Iya, tambah darah atau apapun itu. Bayangkan hanya untuk bikin kacang hijau mereka patungan lagi. Jadi solusi Puaji Nanang apa untuk mereka? Saya bilang kalau kejadian pahit yang kemarin kamu harus diusir, izinkan saya mengintervensi itu. Saya sampaikan ke izinkan saya mengintervensi itu. Kalau memang power saya sebagai DPR itu didengar, izinkan saya melakukan itu. Entah apapun itu jangan kamu lagi yang lakukan, biar saya melakukan. Wih, keren. Kalau kita ini kan mengambil sebuah jabatan atau apapun, bukan persoalan finansial sebenarnya. Iya. Kita bisa mengintervensi kebijakan. Iya, itu yang kita mau. Itu yang kita mau. Kalau uang saya kasih kamu hari ini habis. Betul. Iya. Beli bubur kacang hijau habis lagi. Iya. Belum lagi lewat ke sana, nasi kuning enak sambalnya. Jadi Puaji Nanang setelah pertemuan dengan beberapa relawan donor darah mengatakan bahwa saya akan berdiri di belakangnya para pendonor kalau ada kegiatan dan saya akan intervensi. Ya, saya akan intervensi. Wih, keren. Yang kedua kemarin dengan teman-teman Vespa. Yang di ini Haji Hayun. Ya. Haji Hayun. Ini pasti IP penggagas nih. Ya. Jangan kira ada orang. Jadi memang saya sudah lama cita-cita dengan teman-teman Vespa karena setelah juga saya berkecimpung di situ dengan teman-teman semuanya, ada hal yang mungkin yang kita bukan dilupakan, belum tersentuh. Apa itu? Mereka ini orang kreatif sebenarnya. Teman-teman di Vespa ini orang kreatif. Iya. Bayangkan barang tuh yang sudah tidak diproduksi bisa jalan. Kan bisa jadi kayak mobil Pak. Iya, bisa jadikan mobil lagi, kan? Luar biasa. Ada yang tinggi sekali. Ada yang tinggi sekali, kan? Bayangkan sudah tidak ada owner dealnya, banyak di sini. Berarti kreatif kan? Kreatif. Yang cuma satu bisa jadi dua, Pak. Betul. Kan? Iya. Kreatif. Nah, mereka ini kadang juga tidak tersentuh dari segi UMKM-nya, apa segala macam. Oh iya. Bahkan baru di Vespa ini banyak kegiatannya. Iya, kegiatan terus banyak. Mereka. Kegiatan terus. Iya. Banyak juga proposal orang. Iya. Maksudnya mereka itu masyarakat Kota Palu. Iya. Mereka masyarakat Kota Palu dan kita semua ini. Iya, betul. Kita semua ini.
mungkin dari 1 juta anggaran APBD Kota Palu, berapa kali dan kapan kita menyentuh mereka? Mungkin tidak pernah ya. Bukan saya yang mengatakan itu ya. Ayo, ini penjebak. Iya. Saya ini pelaku. Iya. Ya, saya juga anak Vespa. Iya. Saya juga ada Vespa, Iya, ada Vespa iya. aku. Iya. Vini juga punya Vespa. Oh, Vespa. Tetangganya. Oh, iya. Jadi boleh kita tanya teman-teman Vespa. Kami dapat kube bantuan UMKM. Kapan? Kapan? Maksudnya bukan karena periode ketiga atau apa segala macam. Kita punya peluang, saya harus memberikan peluang itu kepada teman-teman saya. Karena ada pokir di saya. Iya. Kan? Bukan persoalan nominalnya berapa. Seberapa perhatianku dengan teman-teman. Iya. Bukan soal berapa, tapi apa yang sudah dikasih. Iya. Gitu ya. Apa perhatiannya kita? Cocok, Minimal say hello. Besok kita ke Defeso. Kenapa? Ada nasi kuning 1.000 di sana. Iya. Ada nasi kuning seumpamanya. Iya. Tapi tidak ada sudah nasi kuning 1.000 di sana. Terakhir badai. Iya. Saya masih pengkonsumsinya juga Tante Padang di situ dulu. Jam-jam 1 beli dulu. Belum lahir. Belum lahir. Iya. Pokoknya kan jam 1 ke atas ini. Nih, lapar. Ponegoro. Pasti ke situ makannya. Tapi waktu dan Vespa apa keluhannya orang? Itu UMKM. Teman-teman Vespa ini bagusnya jarang mengeluh. Oh, jarang mengeluh. Jarang mengeluh. Saking kreatifnya dan luar biasa usahanya. Dari laki-laki tidak bercerita ya? Kurang lebih. Tapi saya paham itu. Karena saya pelaku dan mereka sama-sama mereka. Betul. Saya sampaikan pada saat itu. Ya. Mudah-mudahan mereka progres pada saat itu. Kemarin mereka saya suruh komunikasi dengan dinas sosial. Oh, apa itu? Mungkin kube dengan bantuan modal. Ini apa, Pak? Kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama. Kalau ingin buat kegiatan atau bikin usaha, buat kelompok untuk ajukan proposal. Kalau bertanya kube itu ke Jinana, saya saja. Saya kira kube ini mobil bukan? Kobe. Bego. Oke. Berarti insya Allah teman-teman Vespa akan dibantu UMKM-nya, kubenya melalui dinas sosialnya. Ya, dan mungkin juga melalui pokir saya, insya Allah kan ada event-event yang besar mungkin akan kita sorong sedikit ke sana. Kita sorong sedikit karena di sistem melakukan kegiatan ini kan ada SIPD. Kamu paham kan kalian SIPD. Kalau kita harus ikut aturannya itu supaya terakomodir di dalam kegiatan itu kita ramu, kita bungkus. Ada mungkin wawasan kebangsaannya, mungkin ada kewirausahaan, biar masuk semua di situ. Karena mungkin teman-teman ini belum tersentuh tentang hal itu. Iya. Dan saya dengar juga katanya bengkel yang tadi itu yang digratiskan itu anak Vespa juga gratis di sini. Ya. Yang penting mampu dia kerja ya. Karena Vespa ini punya bengkel sendiri dia. Ya. Luar biasa. Kita masih ada pertanyaan Vini atau kita ke Q&A? Kemarin tadi kita sudah pasang fotonya Puaji dan ada beberapa masyarakat yang titip salam atau titip pertanyaan untuk Pak Haji Nana. Silakan Vini, tugas co-host. Pertanyaan dari Sandy Laguna. Apa tanggapan dan solusi Kananang pelaku usaha yang dipaksa tutup di Vatulemu? Wah, dipaksa tutup. Iya. Jadi begini, kalau saya kan di setiap daerah itu punya aturan main. Nah, kalau ditutup paksa ini terlalu anarkis kayaknya bahasanya kurang elok. Ditutup sementara. Karena setahu saya itu diberi peringatan. Untuk sementara jaga kebersihan. Tapi dalam setiap kebijakan itu pasti semua ditanggapi orang plus minus. Setuju. Pasti akan ada pro dan kontranya. Kalau memang tanggapannya teman-teman ini siapa? Sandy Laguna. Kalau itu mungkin agak keliru Tidak keliru. Mungkin begitulah. Mungkin begitu sepengetahuan beliau. Itu sebegitu pengetahuan beliau. Saya rasa tidak apa. Yang penting satu, jangan anti kritik. Jangan diprotes segala macam. Ini untuk siapa? Anti kritiknya untuk siapa ini? Untuk Sandy atau untuk yang di? Kalau
konsekuensi jadi pimpinan itu tidak boleh anti kritik. Oke. Apapun nanti ditanggapinya masyarakat itu jangan langsung ini kurang aja, tidak boleh. oke. Buat saya pribadi mungkin juga untuk Pak Wali Kota tidak apa-apa. Oke. Untuk siapapun itu Nanti dipotong di sini terus kita saya rasa siapapun kepala daerah pasti akan dikritik. Iya. Pasti akan dikritik. Siapapun. Ya, siapapun. Tapi jangan terlalu cepat menanggapi itu. Iya. Yang menanggapi itu di ini kurang aja, bisa saja yang dia tahu itu hanya begitu. jangan juga ditanggapi berlebihan. Jangan ditanggapi berlebihan. Ya. Kita tak usah bicara terlalu panjang ini karena kemarin videonya Wim yang bicara soal bis itu rame. Jadi jangan sampai rame lagi. Tidak apa-apa, itu untuk supaya menjadi bahan evaluasi. Oh iya. Oke. Iya, harus menjadi bahan. Apalagi kan evaluasi. Pak Nanang adalah PKB dan PKB berkoalisi dengan pemerintah. Ya. Iya. Ya. Saya rasa bukan berarti pengusung itu tidak bisa mengevaluasi dan tidak bisa Justru harus Iya. harus lebih tajam kita Harus sebenarnya. lebih tajam. Iya. Saya setuju. Di mana yang evaluasi, di mana yang oposisi. Oke, lanjut. Ada dari Olga Silvia. Oh, teman HIPMI kamu Teman nih? Himi. Oh, Ini siap. salah satu kohos Sarama juga, Pak. Belum naik tahta. Belum naik tahta. Belum. Bagaimana tanggapannya Bapak perihal banjir saat hujan kemarin, walaupun itu bukan dapilnya Bapak? Tapi saya banjir Dapil juga. Apalagi di bagian hulu, bagian Tondo. Tondo. Iya, Tondo. Huntap Talise juga saya lihat tadi saya lewat ada banjir di sekitaran Iya. ini pas mau masuk di Huntap Talise dari Lagarutu. Ada juga banjir di situ. Oh gitu. Bagaimana tanggapannya, Pak? Soal banjir. Kalau masalah banjir ini adalah yang pertama, kita mempositifkan pikiran ini adalah musibah. Iya. Oke. Oke. Ketika musibah itu terjadi terus-menerus, berarti ada sesuatu. Oke. Ya. Oke. Jangan kita lihat hanya vonis di TKP-nya. Oh, Kita harus lihat hulunya juga. betul. Karena rata-rata tempat banjir itu hilir Iya. atau yang dia lewati. Iya. Ya. Antara. Ya. Jadi banjir ini sifat air atas dari tinggi ke rendah. Betul. Nah, ingat di Kota Palu ini banyak kuala mati, sungai mati. Iya, di Sila itu kuala mati. Ya. Tiba-tiba hidup ulang pas Jadi banjir. mati suri dia kemarin. Kalau bahaya itu, Pak. Iya, karena kalau mau potong atau tidak silakan. Oke. Tahun Apa? tahun 2007. Oke. Ini juga saya sampaikan pada saat rapat tentang RPJMD Kota Palu. Oke. Tahun 2007 kalau saya tidak salah ada penelitian City Development Strategy. Di Indonesia kan, Pak? Hah? Saya cuma tahu sebut. Oke. Ya. Oke. Kalau saya ajar lagi kamu lebih jago semua bahasa Inggris semua. Ya, City Development Strategy Oke. intinya strategi dalam mengelola kota, Oke. kota atau daerah. Oke. Sungai di Kota Palu ini sangat banyak. Iya. Jangan dikhawatirkan ketika dia ada keluar air. Salah satunya airnya adalah hujan. Betul. Iya. Kalau Palu ini banjir, jangan heran, Oke. Karena banyak sungainya. banyak sungainya. Oke. Dan semua akan ada airnya ketika hujan deras. Setuju, iya betul. Iya. Boleh lihat Palu Barat, Iya. berapa titik sungai yang sudah tertimbun, begitupun Palu Timur Mantikulore, semua kan pertemuan lembah itu, Iya. semua sungai sebenarnya. Iya. Nah, berapa lembah di situ, pertemuan gunung. Iya. Itu sebenarnya sudah di penelitian tahun 2007. Oke. Ketika itu dialiri semua, entah sumbernya dari hujan atau mata air, pasti akan banjir. Banjir. Iya. Nah, ini sebenarnya menjadi PR yang terbesar buat kita. Tetapi juga kita sebuah konsekuensi kota berkembang, Iya. tidak bisa kita pungkiri. Betul. Setuju. Perumahan. Iya. Ya. Saya tidak usah jauh-jauh mencontohkan di daerah lain. Di daerah saya, sungai ditutup. Tondo. Saya suka jelas. Fase sekali dia bilang Tondo. Iya. Suara pacarnya. Kayaknya sudah saya tahu itu. Oh, tapi Bapak tahu orangnya? Tahu. Oke. Yang kerja di X1. Ada berarti.
Bilang dia balas chatku, Pak. Tadi gitu. Tadi bisa Di sana itu daerah Tondo banyak sungai yang ditutup. Oke. Pernah dengar Iradat Puri? Tahu Iradat Puri? Enggak. Yang sekarang jadi Citraland. Itu sungai? Bukan, itu perusahaan. Oke. Itu perusahaan kayu terbesar Oke. Iradat Puri itu. Dari atas itu kan dulu banjir. Oke. Ada sungai, ada gunung yang dipotong di Tondo itu untuk aliran sungai. Itu dibuatkan aliran sungai. Oke. Gunung tinggi, sebelah utaranya Untat. Hmm. Itu kan ada gunung itu yang sudah terkikis sebagian. Iya. Di situ itu ada gunung yang dipotong untuk jadi aliran sungai untuk menghindari banjir itu. Oke. Sekarang rata. Dulu di pinggir Citraland itu, pagar Citraland Jalan Raya, Iya. itu drainasenya besar itu. Sekarang? Tutup. Tapi masih ada sisanya yang tertinggal. Sebagian kesananya. Coba kamu ke sana, Iya. setelah Citraland kesananya ada got besar. Tetapi di arah situnya sudah ditutup. Alasan ditutup? Ya mungkin itu pengembangan. Tapi kan bahaya di kemudian hari tuh. Bukan. Di kemudian hari. Selalu banjir. Tidak di kemudian hari. Kan Sekarang- biasa setelah Citraland itu Iya. selalu ada. Yang depan ruko barunya, Pak. Hah? Iya. Di situ kan jembatan. Iya. Dan gotnya besar di bawah tapi ditimbun. Dan bukan nantinya sekarang setiap hujan deras pasti Pasti meluap di situ. Terus solusinya bagaimana, Pak? Solusinya Buka ulang. bukan salah satunya dibuka ulang. Harus ada alternatif. Oh, Iya. Oke, sekarang terjadi perkembangan yang iya. luar biasa. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Kan tidak mungkin kita kembalikan. Treng. Kan tidak mungkin. Kan? Iya. Jadi kalau kita Mulai lihat dari dari atas. dulu. Kita lihat dari atas. Oke. Sistem drainase Kota Palu kita harus benahi. Oke. Dan yang sebenarnya ini yang kita letakkan pertama. Sosialisasi dan utamanya kesadaran. Oke. Kesadaran juga penting. Iya, babusa mulut, Hmm. tak bembeng bibir, kau tidak mendengar orang. Iya kan? Sama dengan bohong. Sama dengan bohong. Pak. Iya. Ini bibir ya udah dagu dari kayu sudah patah. Siapapun kepala daerahnya kita, Iya. dia akan bisa menangani ini. Tapi hari ini apakah sudah dilakukan oleh pemerintah kota? Sudah Oke. dilakukan dengan tahapan-tahapan. Oke. Tidak ada orang yang puas dengan pelayanan. Setuju. Iya. Pasti. Selalu ada yang tipu. Selalu ada. Apalagi kalau ada memang tendensinya. Wah. Jadi tanggapannya Pak Jinaron tadi, jangan heran kalau Palu banjir. Jangan Karena heran. sistem drainasenya masih Iya. belum baik. Masih Tapi kurang. sekarang sudah Mulai berbenah. Oke. Semua wali kota pasti akan berbenah. Dari dulu pasti mereka akan berbenah begini-begini. Cocok. Ya. Oke. Itu Olga ya. Lanjut. Ada dari Pemuda Alet. Hmm. Kalau teh salah Bapak di bagian Badan Kehormatan DPRD, apa saja tugas-tugasnya? Oke. Betulin tapi badan Betul. kehormatan. Saya wakil ketua Badan Kehormatan. Wih, siapa ketuanya? Hah? Dari PKS, Pak Sucipto. Oh, Sucipto Pak Rumu. Sucipto Rumu. Iya. Ya. Jadi tugas dari BK ini adalah ketika anggota dewan bermasalah. Oh, anggota dewan bermasalah. Bermasalah apa ini? Hukum, Dalam segala hal, segala hal. Selingkuh misalnya. semuanya. Oh, kayak kayak polisinya anggota dewan gitu. Iya. Iya, badan hukum, Badan badan hukumnya. kehormatan. Iya, badan Jadi kehormatan. mereka diadili di sini. Atau? Diadili, Oh, oke. Tapi tugasnya apakah bisa mem-PAW? merekomendasikan. Oh. Keputusannya BK diserahkan kepada partai. Iya, partai yang PAW. Mengeksekusi, ya PAW. Iya. Tapi badan kehormatan merekomendasikan agar Iya. di PAW. Akan di PAW. Berarti belum ada kerjanya selama ini karena kan belum ada yang tetap PAW, belum ada juga yang diadili. Atau sudah ada? Sebenarnya ada. Oh, siapa? Ada. Tapi kan kita harus tidak serta merta datang laporan, harus kita lakukan. Kita harus cari dulu. Iya. Oke. Kita harus cari dulu apakah betul ini orangnya ini. Iya. Kan Di cross check semua di dulu. cross check semua dulu Iya. karena DPR ini yang duduk sekarang ini ada pemain cadangan. Oh iya, betul. Ada pemain cadangan. Ada Betul. pemain cadangan. Siap-siap mau PAW. Siap-siap PAW. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan dia punya usaha. Ya untuk mau PAW kan. Oh iya iya. Ingat, biasanya salah satu yang menakuti orang partai Iya. bertanya, kalau kamu tidak patuh, ada pemain cadangan. Oh, iya. Iya.
Itu salah satunya. Iya betul. Dikhawatirkan ini dipolitisasi. Itu dipolitisasi. Tidak bisa sih kita serta ketika ada masyarakat atau siapapun melaporkan kepada anggota DPR, tidak bisa serta merta kita proses. Harus kita cross check dulu. Kita cross check juga dulu dan kita harus komunikasi dengan partai yang bersangkutan. Karena finalisasinya nanti partai. Kecuali dia pidana murni. Langsung. Oh, misalnya dia ditersangkakan. Jadi tersangka. Sudah ditetapkan itu langsung. Tapi perlu rapat lagi atau langsung tapi awe dengan sendiri? Ada proses lagi yang tetap ada proses. Ada proses lagi. Kode etiknya. Kan kita nantinya di BK ini ada tata beracara. Tata beracara, ada kode etik yang mana dia langgar. Gitu. Berarti ini tugasnya mengadili anggota DPR yang yang istilahnya, yang tidak beretika atau tidak beretika. Apa saja ya kalau masyarakat yang melanggar kode etik. Iya, kalau mungkin ada anggota DPR di lingkungannya dia ada yang dia lakukan, masyarakat boleh melapor ke BK. Terus melapornya bagaimana ini? Apakah menyurat atau boleh menyurat datang secara langsung? Boleh ke DPR. Iya. Ada ruangan tersendiri badan? Ada. Ada. Badan kehormatannya ada. Berarti kalau misalnya WIM, ya, Baharat, ya, atau dia misalnya taruhan Real Madrid Barcelona dia kalah, dia dibayar. Bilang Baharatnya itu santai saja. Ya. Jangan ditekan. Baharat. Misalnya WIM, kalah taruhan antara Real Madrid dan Barcelona, dia mau bayar, bisa dilaporkan ke mana? Bisa. Apalagi kalau WIM kita agendakan khusus. Tapi misalnya saya ini menang taruhan lawan WIM tapi dia bayar, bisa enggak saya langsung rekomendasi PAW saja dia? Tidak bisa. Kalau hal yang itu tidak bisa kita persoalkan. Persoalan etika itu. Lanjut. Apa lagi? Wah, Fadlin aja. Izin Pak Nanang, kan Bapak Ketua Kuarcap Kota Palu. Terobosan apa untuk pramuka yang Bapak ingin buat? Pramuka Palu. Baik. Kalau saya juga harus jujur. Salah satu atau dari tadi bohongin. Untuk pertanyaan yang ini. Lanjut. Saya ini yang merubah saya itu adalah beberapa organisasi. Salah satunya pramuka. Merubah apa ini? Pola pikir dan pembelajaran secara administrasi. Oke. Iya, secara administrasi. Karena kamu tahu saya haji tuh? Iya kan haji. Iya, benar kan? Iya. Ada pertanyaan. Katanya orang susah. Oh iya, kenapa haji? Saya haji dari pramuka. Pertanyaannya, prosesnya. Pada saat saya jadi Ketua Dewan Kerja Daerah 2004, 2009, Ketua DKD itu struktur ex officio pengurus Kuarcap. Pengurus Kuarda. Pada saat itu ada seleksi petugas haji 2011. TPHD? PPIH. Panitia Pelaksana Ibadah Haji. Saya ikut seleksi. Pada saat itu Ketua Kuartir Daerah itu almarhum Pak Sahabudin Mustafa. Oh iya tahu. Ya, saya ikut seleksi. Saya ikut seleksi di Jakarta. Seleksinya bahasa Inggris, bahasa Arab, pengetahuan agama, pengetahuan umum, kehajian. Bukan juga dibilang tidak ada saya tahu ini, adalah 1-2 huruf. Ternyata kalau itu rezekinya kita tidak akan kemana. Orang semuanya pada saat seleksi itu di asrama haji di Jakarta Timur itu semua berdoa apa segala macam kan. Pak Haji? Saya juga berdoa. Iya. Tapi saya jujur saya tidak belajar. Iya. Saya tidak belajar pada saat itu karena banyak kegiatan saya pada saat itu. Saya pegang pulpen dengan kertas di situ. Saya pakai bahasa Kaili berdoanya. Tupu ane rajakiku nera dekiki katona. Dekiki kaya. Nemo ratu karamiu. Bismillah. Allah, kalau ini rezekiku berikan kepada saya, jangan berikan kepada orang lain. Bismillah. Satu pelajaran yang pernah diberikan orang ke saya, berdoalah kamu dengan yang kamu tahu. Jangan yang kamu berdoa, kamu tidak paham doamu apa. Jadi
pelajaran yang saya dapatkan. Nah, pada saat itu saya ikut seleksi. Saya lolos. Dari berapa yang diterima? Dari 8.000 yang diterima 860 orang. Salah satunya Jinan. Salah satu. Dan tahu hasil seleksinya? Oke. Saya urutan kelima. Luar biasa. Iya. Doa berarti. Doa. Saya yakin itu adalah kekuatan doa. Karena kedekatan emosional dengan Tuhan kan pakai bahasa kaili. Ya, bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena doa saya pada saat itu, saya pahami doa saya. Betul. Saya tahu doa saya apa, saya Iya. pahami. Iya. Jangan langsung tertegun beliau. Berarti jangan-jangan selama ini doaku salah. Jadi kau nanti berdoa pakai bahasa kaili, Tuhan tupu ane jodokui. Ya, Kayak begitu. Dia mau jaga jodoh tona. Dia berdoa pakai bahasa Gorontalo. Guys ya. Tapi terobosan apa pramuka? Yang jelas secara administrasi saya sudah lakukan. Oke. Dan hari ini saya kan punya pokir nah. Oh, Ya, mungkin punya lagi pokir. nih. Ya, karena itu salah satu kekuatannya kita. Salah satu kekuatannya kita. Betul. Tahun 2023 saya berpikir apa saya mau berikan kepada pramuka yang monumental, gitu kan? Oke. Kalau secara administrasi ini semua terbukukan. Oke. Ada panduannya, Ya, ada juklak, betul. ada juknisnya. Betul. Secara administrasi kelembagaan, Cocok. apa yang monumental saya buatkan untuk saya berikan kepada pramuka, salah satu organisasi yang berjasa dalam hidup saya. Betul. Saya punya Menghajikan ya, hajinanan. iya. Uang tidak mungkin. Iya. Kan? Mungkin, tapi proses yang lama. Iya, betul. Naik haji, digaji, tidak antri. Iya, pada saat itu. Oke. Tahu tugasnya di mana? Di mana? Masjidil Haram. Wih. 2 bulan lebih saya di sana. Wih, berarti harusnya namanya Haji Nanang. Itu, iya. 2 bulan, 2 bulan saya di sana. Begitu Vini jadi host. Saya ajar kan. Terus yang monumental apa yang akan diberikan? Hari ini kebetulan pokir itu saya gunakan untuk memberikan mungkin reward kepada pramuka buat hidup saya. Saya memakai pokir saya untuk memberikan kendaraan operasional untuk gerakan pramuka Kota Palu. Wih. Tadi kau catat ini karena kau kan bagian dari pramuka ini. Ketua Kuarcap bilang. Kebetulan mobilnya saya pakai. Double kabin. Wih. Double kabin saya pakai pramuka. Mahal itu. Iya, 570. Wah, Bapak ambil yang sama. so bukan MPM kau tidak usah. Mau lagi kau proses beliau tidak usah. Gitu. Oke. Dan salah satunya yang itu. Salah satunya itu ya. Oke, yang akan monumental yang akan Dan itu dikenal. dipakai semua oleh pramuka. Apalagi ada kegiatan mungkin kayak bencana begini boleh dipakai. Kalau yang bukan pramuka boleh pinjam. Boleh. Secara selama itu untuk kebutuhan kemanusiaan. Karang Taruna bisa. Boleh. Oke, Untuk catat ya. Untuk kemanusiaan boleh. Oke, Saraba bisa. Boleh. Oke. Ya. Siapa tahu Saraba ada mengumpulkan donasi, Iya. diberikan ke daerah yang jauh, Iya. boleh. Kolaborasi dengan pramuka pakai mobil. Hey. Bensin ambil di kios boleh? Hah? Bensin ambil di kios. Dia pakai Pertalite. Habis botol. Konsumsi ambil di Mas Joko. Rokok ambil di kios. Ambil di kios. Lanjut. Habis. Perasaan banyak tadi ya. Masih mau saya ini. Nah kemarin kan Bapak juga sempat mencalonkan jadi bakal calon wali kota. Oh, Betul, ambil formulir di Iya. PKB. Berarti Pak Haji sendiri punya gambaran tentang Kota Palu ke depannya akan seperti apa? Iya, kan berarti kan mau jadi calon wali kota. Iya. Nah, Berarti sudah punya visi untuk menjadi wali kota Iya. apa? Jadi gambarannya tentang Kota Palu ke depan kalau Pak Haji kemarin jadi maju terus terpilih. Ya. Iya. Kota Palu harus milik bersama. Oh berarti sekarang milik Oh, pinter kau ini. Iya. Kak, bukan ada konotasinya ketika orang di pilkada itu ada lebih satu dari calon. Oke. Kadang mohon maaf ya, Iya, kadang menyisikan kandidat yang satu yang tidak terpilih. betul sih. Iya. Iya. Itu konsekuensi politik. Iya. Iya. Tapi tidak boleh. Kalau saya pribadi, entah teman-teman yang kalah itu ataupun yang menang harus saling mengakomodir. Iya. Tidak mungkin semua orang mau maju pilkada itu semua punya niatan baik untuk daerahnya masing-masing. Iya. Betul. Pasti dia punya strategi. Iya. Kan tidak susah. Mau apa strategi minggu uluhan sampai Iya. kami mau maju jadi wali kota. Iya. Ayo kita kolaborasi.
kan? Iya. Kita kolaborasi. Jadi milik semua. Jadi kemenangan itu milik semua Milik kandidat. semua. Iya. Hanya rezeki kan yang berbeda ini. Iya. Iya, semua punya niat baik untuk membangun Kota Palu, tapi rezeki kita berbeda. Tidak mungkin wali kota 2 orang kan? Iya. Tapi ada curhatan kandidat yang kalah itu. Dia minta dibalas WA-nya. Itu antara Mungkin tidak, sibuk. Itu antara yang kalah dan yang kalah. Oh, Bang Weti bawa itu antara yang kalah dan yang kalah. oh saya tahu itu. Oke. Mereka semua teman-temannya. kita. Iya, Kota Palu harus milik bersama. Harus milik bersama. Sebenarnya kalau Haji Nanang jadi wali kota, sebenarnya apa yang paling pertama yang harus Haji Nanang kerjakan di Kota Palu? Benahi pegawai. Benahi pegawai. Karena semua bentuk pelayanan ada di sana. Oh, karena tugas pemerintah melayani ya. Melayani. Hari ini kenapa? Ada catatan tentang pegawai. Ada keluhan. Oke. Ada keluhan, ada catatan yang tidak baik, dan sebenarnya hanya satu kuncinya, ikuti perintah pimpinan. Selesai. Oh, jangan ada gerakan tambahan. Jangan ada gerakan tambahan. Nah kalau mendongkol, secerdas apapun orang, kalau kerja dengan beban, dengan tekanan, Iya. hilang kecerdasannya. Iya. Iya. Buntu lenje. Namun tuh lenje, ngalu-ngalu namun. Iya kan? Ada yang sangar, Pak. Iya. Nah, semua pelayanannya mulai dari kesehatan, pendidikan, kalau dikerjakan dengan ikhlas dan mendengarkan pimpinan, Iya. selesai. Iya. Iya. Tapi kayaknya juga pimpinan juga harus mendengar kepala-kepala dinas, karena kan biasa kepala dinas lebih tahu medan itu. Minta Sudah maaf. pasti. Oke. Sudah pasti karena yang pelaku yang tahu situasi kondisinya itu Iya. adalah kepala dinas. Oke. Iya. Kalau di dalam pemerintahan presiden kan mereka menteri. Iya, betul. Iya, mereka menteri. Jadi apapun itu harus ada feedback. Oke. Feedback. Nah, kalau saya umpamanya saya jadi wali kota. Iya. Jangan umpama, kita aminkan. Amin. 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 Yang pertama adalah sistem kerjanya adalah sistem kinerja. Oke. Buat apa apel pagi sampai sore tapi tidak ada kamu kerjakan satu hari? Betul. Kan? Setuju. Kalau pekerjaanmu 1 minggu bisa kau kerja 2 hari, kerja yang lain dong. Iya. Jadi bukan tidak penting apel, Bukan. tapi untuk apa apel, tapi kemudian habis itu pulang. Bisa saja dia hanya menggugurkan kewajibannya. Setuju. Setuju. Iya. Kasih contoh, apel mungkin jam 7.15. Iya. Kan? Kita tahu tidak? Dia punya anak harus diantar ke sekolah. Betul. Iya. Dia harus masakan untuk suaminya. Yang pengangguran. Iya. Iya kan? Iya. Bisa saja itu menjadi pemicu. Iya. Kan? Setuju. Iya. Kan kalau berbasis kinerja, biar kau datang jam 10. Yang penting apa yang kau kerjakan Apa kau selesai. kerjakan hari itu Harus selesai. Setuju. Saya dulu pernah honor di satu tempat. Sama saya juga pernah iya, honor. saya dipanggil untuk honor di satu kantor. Iya. Saya bilang saya tidak bisa. Pagi masuk jam 8, pulang jam 4. Iya. Tidak bisa karena saya harus kerja di tempat lain. Bayangkan dulu honor. Iya. Gaji 1 bulan 600.000. Dibayar Diterima 3 3 bulan. Iya. Mangane apa kita? 1 bulan 200.000, Pak. Tidak, 1 bulan 600.000. 600.000. Oh, 1 bulan, tapi diterima 3 bulan. Iya. Wih. 18. Oh. Iya. Memang kenapa? Emak. Jadi saya bilang, saya mau honor di situ, tapi pekerjaan yang 1 minggu kasihkan saya. Supaya bisa selesai dalam 2 hari. Mungkin saya kerjakan 2 hari, tapi 3 hari saya kerja di tempat lain. Ya, supaya menambah Ya, uang. Omega. Omega. Apa itu? Usaha menambah gaji. Oh, mantap. Omega. Tidak bisa. Mega lagi. Tapi Nah. kalau Haji Nanang jadi wali kota, apa tagline yang bagus coba? Ya. Kan kalau kemarin tuh saya ikut, Oh, gitu ya. ada handal. Handal. Kalau saya milik bersama. Milik bersama. Harus milik bersama. Kalau tidak rasa memiliki susah. Betul. Iya, Betul. jadi milik bersama. Keren, Gitu. keren. Kurang lebih seperti itu. Siap. Tapi pada dasarnya apapun yang kita cita, politis itu semua punya cita-cita kepala Setuju. daerah, kan? Semuanya. Tapi kan kita juga harus tahu diri, Pak. Ya, Di ukur dalam diri. ya ukur diri kan. Dalam pilkada itu semua punya kos yang luar biasa. Setuju. Bukan kos untuk membayar suara. Operasional itu cukup luar biasa. Saksi saja kalau 500.000 dengan 1070 TPS. TPS. Kalau diberikan kerupuk gitu, Kenapa? hah? Kenapa? Muntah semua orang satu Kota Palu.
Luar biasa. Belum Tapi baliho. baliho. Kan kalau cuma baliho yang tadi dibilang Haji Nanang 2014 cuma 2 spanduk 4 baliho, ya minta maaf tuh jadi calon wali kota ya. Iya, Jadi calon RT dihuntab saja. Iya, lebih banyak balihonya. saya pernah bilang sudah boleh kami maju wali kota. Saya bilang semua politisi cita-citanya seperti itu. Saya bilang. 2030? Insya Allah. Oh iya. Yang jelas kita melakukan kaderisasi. Kayak saya sudah 3 periode, kemungkinan saya sudah bukan di DPRD Kota Palu lagi. Iya. Ya. Masa 3 periode terus kemudian PKB menang hat-trick di pemilihan kepala daerah, terus kader yang real kader tidak pernah maju sebagai kepala daerah. Cocok kamu jadi menpora. Kenapa? Hah? Menpora-porandakan rakyat. Kalau begitu balas beliau dengan batu. Balas beliau dengan. Balas beliau dengan pantun. Karena beliau kan mau jadi wali kota. Kasih pantun untuk Haji Nanang sebagai penutup. Ikan baronang di Teluk Palu. Cakep. Ambil satu bawa di tumbuh. Cakep. Kalau Pak Haji Nanang wali kota Palu, Iya. insya Allah ekonomi akan tumbuh. Mantap. Pak Haji, terima kasih sekali Siap. sudah mau podcast bersama Sarawak Channel. Iya. Ini podcast terlama loh. Terlalu 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Dikore-kore tadi. Pantas bagusan mulutku. Minum lah Pak Haji. Bukan minum. Saya tidak merokok, saya lupa. Aduh. Bagusnya berarti kalau bulan puasa itu podcast 1 hari ya. Tantu. Oh. Oke, terima kasih Haji Nanang. Sehat selalu, mudah-mudahan diberkahi seluruh kegiatan-kegiatan Haji Nanang. Amin. Dan luar biasa tadi tuh. 4 pengeluaran empat itu. pengeluaran itu. Pantas juga tidak punya rumah. Iya, karena harus ya itu baru Kurang lebih. wakil rakyat yang bertanggung jawab kepada rakyat. Iya. Sehat-sehat selalu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini ada yang mau sampaikan? Cukup. Cukup? Ya. Tidak mampu dia berkata-kata. Itu tadi. Kalau saya sampaikan Bapak. Pesan tadi itu untuk Ica apa? Dibalasnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap di Sarawak Channel. Sarah baru dulu dong. Asik.